Oke adik-adik, kita lanjutkan pembahasan soal dimensi 3 bagian kedua yang nomor 9. Dikulik kubus ABCD EFGH dengan menusuk dua satuan. Titik K adalah titik tengah CD. Jika alfa adalah sudut antara AK dan BH, maka cos alfa sama dengan, ya ini diambil dari soal SBMPTN 2016 ya. Nah kita gambar dulu kubusnya. Ya, kubusnya kayak gini. Nah kemudian di sini panjang rusuknya masing-masing dua satuan ya. Seperti di sini 2 ya. Ini 2, ini 2, ini juga 2. Nah, terus ada titik K, titik tengah CD. CD-nya yang ini ya. Ini titik K, tengah-tengahnya di sini ya. Berarti masing-masing membagi dengan panjang satu satuan juga ya. Karena DC itu 2. Nah, kemudian yang ditanya adalah sudut antara AK dan BH itu yang mana? AK-nya yang ini AK ya. Ini AK, terus BH-nya yang ini. Ini nggak disentuh ya, jadi AK-nya itu di belakang, K-nya ini belakang BH. Nggak bersentuhan di sini. Nah, bagaimana caranya kalau kita mencari sudut antara dua buah garis bersilangan, kita buat garis yang sejajar salah satu garis tersebut dan memotong garis yang lain, kan kayak gitu ya. Nah, berarti dalam hal ini kita buat garis yang sejajar AK dan memotong BH, atau buat garis yang sejajar BH dan memotong AK, yang mana aja boleh ya. Nah, sekarang saya buat garis yang sejajar AK dan memotong BH aja ya. Oke, saya geser AK-nya, berarti saya geser di sini. Saya buat garis bantuan ya, yang sama kayak ABCD. Nah, A-nya saya geser agar memotong BH. Digeser sejauh dua satuan ya, berarti dia memotong di sini, dan K-nya saya geser ke kanan dan dia posisinya jadi di sini ya, maksudnya ke aksen sini. Nah, sehingga kalau AK saya geser jadi di BK aksen, kan gitu. Nah, yang ditanya adalah sudut antara AK sama HB itu jadinya sudut antara BK aksen dengan HB. Ini alfa ya. Nah, ini alfanya. Berapakah kosinus alfa? Itu yang ditanya. Berarti kita harus cari panjang BK aksen, panjang HB, panjang HK aksen juga. Nah, saya buat garis segitiga siku-siku ya. Ini bukan siku-siku. Saya buat segitiga HBK aksen gitu. Nah, HB-nya kan bisa kita cari ya. HB itu sama dengan diagonal ruang ya, diagonal ruang. Karena panjang rusuknya 2, jadinya diagonal ruangnya 2 akar 3 satuan. Oke, BK aksen berapa? Kita lihat bahwa BCK aksen itu siku-siku di C. Sehingga BK aksennya nanti bisa kita cari secara orek di sini ya. Secara orek di sini. Nah, kita lihat segitiga BCK aksen. Dia siku-siku di C. Siku di C ya. Ini K aksen, ini B. Nah, dengan panjang CB itu dua satuan ya. Karena itu adalah rusuk kubus. Kemudian CK aksen. CK aksen sama dengan DK, itu 1 ya. Satu satuan, sehingga jelas gunakan Pitagoras. Jadinya akar 2 kuadrat tambah 1 kuadrat. Itu akar 5 jadinya. Sehingga BK aksen kita dapat akar 5 satuan. BK aksen sama dengan akar 5 saya tulis ya. Nah, terus CK aksen, bukan C aksen. BK aksen. HK aksen. HK aksen kita lihat sekarang. Untuk nyari HK aksen, kita gunakan bantuan segitiga siku-siku HDK aksen ya, saya tulis.
Taruh ada di sini aja. Oke, dia siku-siku di D. Ini K aksen. Ini H. Nah, HD-nya itu sama dengan 2. Terus DK aksen. Ini kan 1, 1, 1. Berarti 3 ya. 3 satuan. Ini jika aksennya 1 nih. Nah, sehingga gunakan Pitagoras. Jadi akar 2 kuadrat tambah 3 kuadrat. Itu 4 tambah 9. 13 ya. Nah, sehingga kita dapat HK aksen. Itu sama dengan akar 13 satuan. Nah, untuk nyari cos alfa, lihat segitiga HBK aksen. Nah, maksudnya kayak gini ya. Saya gambar sini sekarang. Yang ditanya adalah, ini alfanya. Alfanya itu sudut B. Ini K aksen, ini H. Kan gitu. Nah, terus, ini kurang lurus. Masing-masing panjangnya di sini HB itu sama dengan 2 akar 3 ya, yang udah mendapat kita tadi. BK aksen itu akar 5, terus HK aksen itu akar 13. Nah, gunakan aturan kosinus untuk mencari cos alfa ya. Jadi cos alfa sama dengan, nah sisi-sisi yang mengambil sudut alfanya itu 2 akar 3 sama akar 5. Jadinya 2 akar 3 dikuadratin ditambah akar 5 dikuadratin dikurangi sisi di depan sudutnya itu akar 13 ya. Akar 13 dikuadratin dibagi dengan 2 kali 2 akar 3 kali akar 5. Nah, ingat aturan kosinus ya. Kemudian ini hasilnya berapa? 4 kali 3, 12 ditambah 5 dikurang 13 dibagi 4 kali akar 15 ya. Jadi 4 akar 15. Nah, setelah kita hitung, ini hasilnya sama dengan berapa ini? 12 tambah 5, 17 kurang 13, 4 ya. 4 per 4 akar 15. Oke, 4-nya kita sederhanakan, coret-coret. Ini 1 ya. Nah, jadinya sama dengan 1 per akar 15. Kalau kita rasionalkan, kali akar 15 per akar 15, boleh lagi ya. Nah, hasilnya sama dengan 1/15 akar 15. Oke, jadi cos alfa atau kosinus sudut antara AK dengan BH itu adalah 1/15 akar 15. Jawabannya yang C. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video pembahasan ini. Sampai jumpa pada video pembahasan berikutnya dan semangat belajar.